aku. Aku pun menyadari semua itu. Melayani Tuhan, melayani Tuhan banyak menghalangi, namun aku tidak takut. Namun aku tidak takut menghadapinya. Sebab Kau Tuhan kekuatanku. Sekali lagi dari awal, selamat Tuhan Yesus mempercayakan. Selamat Tuhan Yesus mempercayakan segala tugas yang harus melakukan. Selama itu juga ku bertanggung jawab. Sebab Kau Tuhan mengasihimu. Aku pun menyadari Tuhan, aku pun menyadari semua itu. Melayani Tuhan, melayani Tuhan banyak menghalangi, namun aku tidak takut. Namun aku tidak takut menghadapinya. Sebab Kau Tuhan kekuatanku. Bukan tetap setia, bukan tetap setia, apapun yang terjadi. Bukan tetap setia melayani Tuhan, bukan tetap setia, bukan tetap setia, apapun yang terjadi. Bukan tetap setia melayani, bukan tetap setia, bukan tetap setia, apapun yang terjadi. Bukan tetap setia melayani Tuhan, bukan tetap setia, bukan tetap setia, apapun yang terjadi. Bukan tetap setia melayani Tuhan, bukan tetap setia, apapun yang terjadi. Bukan tetap setia melayani, bukan tetap setia melayani, bukan tetap setia melayani Tuhan, bukan tetap setia melayani. Silakan Lu ini berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami, sehingga pujian penyembahan sorai kami bisa naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus yang baik, Engkau menjamah setiap kami, memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan malam ini kami sungguh mengerti makna dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu mengajarkan kami untuk terus tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya pengurapan daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, kata demi kata kami percaya memberkati setiap kami, bahkan itu sesuai dengan kebutuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kami pulang, kami selesai beribadah dari setiap tempat ini Tuhan, baik dari Zoom maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya kami membawa sukacita firman Tuhan yang daripada-Mu. Terpuji Engkau Bapa kami yang baik, dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam.
Halo, selamat. Halo, selamat malam. Ada Pak Martin, Ibu Manik, semua yang di asrama, ada Ibu Ida, Ibu Rosiana, ada Pak Prakoso, ada Pak Esra. Oh, Pak Esra dengan Ibu Artis kok berpisah? Itu setempat nih. Teresia, Ibu Proli dan semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah mulai kelompokku bersama di masa pandemi, khususnya KTB yang sudah sekian lama, tapi kita mulai lagi bergabung. Nanti untuk Kamis-Kamis berikut sudah dengan kelompok masing-masing. Tapi hari ini, malam ini kita mulai dengan bersama semua jemaat kita bergabung. Puji Tuhan, ya tetap kita semangat. Jadi jangan sampai mundur ya, karena situasi yang sekarang tetap kita semangat, ibadah hati kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Inilah salah satu tantangan. Jadi lagu yang sering kita nyanyikan itu sedang diuji dalam arti ya melayani Tuhan bukan karena segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi melayani Tuhan pada saat ada sesuatu yang tidak baik menurut ukuran manusia, menurut ukuran kita, tapi itu bisa mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan berkata dalam Roma 8:28 apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihinya, ya, mengasihi Tuhan. Kuncinya kalau orang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan ya lakukan segala perkara yang besar, ya, apapun itu. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Nah, ini seperti bentuk pengajaran, jadi semi khotbah tapi pengajaran, ya. Oke, baik, kita perhatikan kitab Efesus pasal 5. Mari kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 14 hingga ayat 21. Yuk, saya akan bagi supaya semua kebagian, ya. Mulai dari asrama baca ayat 14. Oke. Keluarga Alamanda baca ayat 15. Ibu Gusmaida tidak baca ayat yang ke-16. Ibu Rosiana baca ayat yang ke-17. Pak Paulus baca ayatnya yang ke-18. Keluarga Ibu Manik ayat yang berapa tadi? 19. Keluarga Pak Martin baca ayat yang ke-20 ya. Ya, yang terakhir yang sisanya tadi, sisanya 21. Ya. Asrama udah. Asrama justru yang pertama, ya. 14 ya, mulai dari 14. Udah ya, ingat ya, mulai dari asrama. Baru setelah itu keluarga Lamana dan seterusnya. Silakan mulai dari asrama 2 3 ya. Oke, Alamanda. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ibu Ida, dibuka itunya, moodnya belum dibuka volume. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, Ibu Rosiana. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Terus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, 19. Keluarga Pak Manik ya tadi ya. Silakan. Dibuka volumenya Ibu. Volumenya dibuka. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Nah, yang 21, yang sisa semua. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, itu hanya suaranya Ibu Prodi, yang lainnya mana? Amin. Haleluya. Oke, baik. Puji Tuhan. Saya akan membaca khususnya ayatnya yang ke-17. Perhatikan ayat 17 ya. Karena di ayat 17 ini yang menjadi tema KTB kita. Ya. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan ungkapan yang mengatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kata kuncinya itu adalah mengerti. Mengerti apa? Mengerti kehendak Tuhan. Jadi tema KTB kita malam hari ini adalah mengerti apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ya. Di dunia ini hanya dua kehendak. Pertama itu kehendak diri sendiri, kedua itu kehendak setan, ketiga kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Nah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang sering kita ikuti? Kehendak diri sendiri, kehendak Tuhan, atau kehendak setan. Nah, gitu kan. Tapi yang Tuhan mau tentunya adalah kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Sekalipun di dunia ini banyak ya mengikuti kehendak sendiri atau kehendaknya setan. Kalau kehendak sendiri, kehendak setan pasti akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri, ya, mempermalukan dirinya sendiri, ya. Dan kalau kehendak Tuhan berarti mempermuliakan nama Tuhan, tidak pernah mempermalukan nama Tuhan, ya. Oke, saya sampaikan ini dalam bentuk coba nanti perhatikan ya. Saya share. Oke, tolong diperhatikan. Nah, oke, jelas ya, bisa kelihatan. Nampak nggak? Nampak di handphone masing-masing ada? Nampak. Jelas. Oke. Mengerti dan hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi umumnya manusia hidup dalam 3 pilihan. Ya, pilihan pertama itu hidup menurut kehendak diri sendiri. Seperti tadi saya katakan. Yang kedua, hidup menurut kehendak iblis, hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, ini yang pasti, tidak ada lagi di luar itu. Nah, kalau kita tahu kita ada di pilihan yang mana, ya, pilihan yang mana. Tentu Tuhan mau supaya kita ada di pilihan mengerti kehendak Tuhan. Ya, di dalam mengerti kehendak Tuhan itu harus melibatkan beberapa unsur ya. Unsur yang pertama itu adalah pikiran kita, ya, pikiran atau logika, ya, pikiran yang sudah diperbaharui oleh Kristus tentunya. Ya, pikiran yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Ya, oleh Kristus, karena dengan pikiranlah kita bisa mengerti sesuatu. Dengan pikiranlah kita mengerti siapa Tuhan. Dengan pikiranlah kita bisa mengerti siapa kita. Dengan pikiranlah kita mengerti siapa musuh kita. Semuanya itu dengan menggunakan pikiran. Nah, setelah pikiran tentu melibatkan namanya perasaan. Perasaan atau disebut dengan emosi. Emosi itu apa? Kepekaan. Kepekaan di dalam Kristus. Bukan kepekaan perasaan manusia semata-mata, tapi kepekaan di dalam Kristus. Ini bersumber dari pikiran yang sudah diperbaharui, pasti perasaannya pun diperbaharui, kepekaannya pun diperbaharui. Nah, pikiran perasaan ini harus namanya melibatkan iman, ya, iman, ya, iman. Nah, pikiran kita, iman kita dibangun atas dasar pikiran, ya kan? Nah, pikiran mengerti, beriman kepada Tuhan karena kita mengerti. Kita jangan beriman yang kita tidak mengerti. Nah, itu ya. Kemudian setelah beriman, maka beriman ini ada tindakannya. Tindakannya apa? Tindakan dari pikiran perasaan kita itu ada tindakan atau disebut dengan perbuatan.
ada perbuatan nyata. Pikiran kita tidak bisa dibaca orang lain, pikiran kita tidak bisa dimengerti orang lain, perasaan kita pun tidak bisa dibaca orang lain, tetapi tindakan kita orang lain akan tahu cara berpikir kita, emosi kita, iman kita ketika ada tindakan. Jadi nggak bisa berhenti hanya pikiran, perasaan, iman. Ya, tapi kan kita kan orang lain akan mengerti bahwa kita dalam kehendak Tuhan karena tindakan. Oke, tindakan yang kita lakukan atau perbuatan. Nah, ini yang harus perhatikan nanti, perbuatan apa saja yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Oke. Tuhan menghendaki supaya kita mengerti kehendaknya. Apa dikatakan tadi? Saya ulang lagi di ayat 17 ya. Janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah usahakan. Ada kata kerja. Usahakan. Berarti sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita usahakan? Kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan tidak semata-mata karena kekuatan kemampuan kita, tetapi mengerti kehendak Tuhan karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi di dunia saat ini. Di dunia saat ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup untuk selama-lamanya. Keinginan dunia, keinginan daging dengan kehendak Tuhan, ini suatu hal yang kontradiksi, ya, artinya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau keinginan dunia pasti membawa kepada kelenyapan. Keinginan setan, kehendak diri sendiri, tadi sudah sampaikan, itu akan berakhir kepada kehancuran, bahkan mempermalukan diri sendiri, bahkan tidak mencapai sasaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Oke, jadi yang Tuhan mau adalah melakukan kehendaknya. Ketika melakukan kehendaknya, apa yang terjadi? Tetap untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, hari esok, itu tercatat menjadi harta kekekalan. Ya, apa yang kita kerjakan itu menjadi harta surgawi. Mengapa? Karena kita lakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Ya, dalam kehendak Tuhan. Nah, kita perhatikan lagi. Dikatakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kata yang menarik di sini, jangan serupa dengan dunia. Ada apa dengan dunia? Tadi dikatakan dunia ini akan lenyap dan segala isinya, tidak ada yang abadi. Ya, suatu saat akan berujung kepada berujung kepada kehancuran. Jadi apapun yang di dunia ini bentuknya, ya, itu tidak ada yang abadi. Yang kekal itu adalah dalam kehendak Tuhan. Karena itu kita harus berbeda, tampil beda dengan dunia, ya. Apa yang harus diperbaharui? Berubahlah, kata berubahlah, ini kata kerja nih. Berubahlah berarti ada suatu usaha yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Ada suatu tindakan. Tindakan dari iman itu apa? Budimu. Berarti budi, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, semuanya. Ya, dengan demikian maka kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kalau sudah bisa mengerti kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah, ini berarti menuju kepada kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Nah, kan Tuhan mau Yesus itu dikatakan sempurna, maka kita pun harus belajar seperti Yesus menjadi sempurna. Ya, sempurna dalam hal apa? Tentu dalam hal karakter, dalam hal perbuatan, ya, perbuatan sempurna. Nah, hanya ini sederhananya, kalau kita sudah bisa membedakan mana kehendak Tuhan, yang mana yang bukan kehendak Tuhan, berarti kita sudah menuju kepada belajar kepada kesempurnaan. Nah, dikatakan di sini, kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar dan dapat mengerti kehendak Tuhan. Di Kolose 1 ayat 9. Supaya mengerti kehendak Tuhan dibutuhkan namanya hikmat. Hikmat. Dengan hikmat itu buat kita menjadi memiliki pengertian yang benar. Dengan hikmat itu kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Sering saya katakan hikmat itu bukan hasil doa. Bukan. Tapi hikmat itu adalah di mana kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang buat kita berhikmat. Sehingga kita berdoa supaya kebenaran itu mengingatkan kita. Ketika kebenaran itu mengingatkan kita menjadi rema dalam hidup kita, nah itulah ya yang menjadi katakan hikmat. Ya, hikmat. Ya, hikmat surgawi. Jadi hikmat surgawi bukan hikmat dunia.
hikmat surgawi itu dari mana asalnya? Ya dari firman Tuhan. Ya kebenaran itu yang buat kita berhikmat, bukan yang lain. Ya pengetahuan ilmu umum boleh, tapi bukan itu ya. Oke, baik lanjutkan. Manusia diciptakan oleh Tuhan luar biasa dengan apa? Memiliki pikiran dan memiliki perasaan. Ini yang membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain, termasuk dari binatang. Ya, jadi binatang itu tidak ada namanya pikiran, ya, tidak ada nama perasaan. Ya beda ya, luar biasa. Dengan pikiran perasaan maka manusia dapat memiliki kehendak atau keinginan. Manusia pasti memiliki keinginan, pasti memiliki keinginan. Setiap manusia pasti, setiap kita punya keinginan. Apa keinginannya? Masing-masing tahu tuh ya. Keinginannya ya cepat dapat jodoh, keinginannya cepat dapat pekerjaan, keinginannya cepat diberkati, keinginannya pingin ini, pingin itu. Ya, macam-macam keinginan, ya keinginan. Oke ya. Nah, keinginan atau kehendak inilah yang membuat dinamika kehidupan. Keinginan itu buat kita memiliki dinamika kehidupan. Dari keinginan yang mungkin yang sederhana, yang kecil, meningkat semakin tingkat, semakin besar dan yang lain sebagainya. Tentu sesuai dengan kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Oke. Mengerti kehendak Tuhan tanpa keinginan, manusia menjadi robot atau boneka yang digerakkan oleh remote seperti sebuah mesin otomatis. Tahu robot ya? Ya, kalau tanpa keinginan. Ya, jadi penggeraknya siapa? Di luar dari benda itu, bukan robotnya ya yang berinisiatif. Oke. Manusia memiliki kemandirian dalam kehendak atau keinginannya. Kalau orang mengerti kehendak Tuhan berarti manusia memiliki apa? Kemandirian, belajar untuk mandiri. Gitu ya. Untuk melakukan segala keinginannya. Oke, jika tidak demikian maka tidak perlu ada hukum surga dan neraka dan manusia juga tidak perlu memahami kehendak Allah. Ya, nah itu. Oke. Sekarang kita belajar mengerti kehendak Allah. Ya, fokus hidup kita adalah sungguh-sungguh belajar mengerti kehendak Allah Bapa di surga dan bukan saja mengerti, tetapi harus melakukannya. Apa kehendak Bapa di surga? Pahami. Tidak mungkin kita bisa melakukan tanpa memahami dulu. Mengerti dulu kehendak Tuhan, kehendak Bapa, pasti kita harus melakukannya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, tidak mungkin. Itu mustahil. Ya, kita mengerti, ini mengerti, baru lakukan. Tapi ada juga orang sudah mengerti, tetapi tidak melakukan. Ya, mengerti tapi tidak melakukan. Nah ini, ya lebih baik tidak mengerti sama sekali. Itu nilainya sama. Ada orang mengerti, tidak melakukan. Ada orang yang tidak mengerti sehingga tidak melakukan, sama aja nilainya. Ya, 0 gitu ya. Nah, ada artinya. Tapi yang Tuhan mau mengerti, melakukan. Nah, itu baru nilainya 100 ya. Jadi terus-menerus harus belajar mengerti kehendak Allah Bapa di surga, merupakan ini orang-orang sedang berjuang untuk apa? Berarti kita sedang berjuang menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Gitu. Kata kunci di situ. Berarti ketika kita belajar mengerti kehendak Allah dan kita melakukannya, berarti kita menuju, ya berjuang menuju kepada sama seperti Bapa di surga. Ya, oke. Nah, mengerti kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi hidup menurut kehendak diri sendiri, tidak lagi hidup oleh kehendak setan, iblis, dunia, melainkan taat kepada kehendak Tuhan. Kata kuncinya adalah taat kepada kehendak Tuhan. Oke, sekarang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan pembacaan kita. Apa saja kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Paling tidak ada 4 yang harus kita lakukan. Menurut ayat yang sudah dibaca tadi. Tolong diamati, tolong diperhatikan, tolong diobservasi ya. Diobservasi, kita masuk di dalam interpretasinya. Oke, yang pertama. Tadi yang dibaca oleh anak asrama ya. Baca lagi anak asrama, baca dulu. Ayat 14. Ayo. Demikian firman Ya. Oke. Perhatikan di situ ada
kata yang sangat menarik yang menjadi perhatian kita, karena mengerti kata itu intinya akan buat kita satu pengertian, yaitu mengerti apa jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan bangunlah, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikan ada 3 kata penting, bahkan ada 4, bangunlah, kemudian tidur, bangkitlah, dan bercahaya. Ya, bercahaya. Nah, perhatikan kata bangun. Ya, kata bangun. Bangun itu apa nih? Kata bangun menunjukkan kita sudah hidup. Nah, orang yang terbangunlah yang sudah hidup. Ya, jika kita hidup itu berarti kita memiliki apa? Kesadaran. Coba kalau orang yang tidur, tahu tidur ngorok, atau tidur. Ya kan dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau dia mau sadar harus bangun dari tidurnya. Dia harus bangun dari tidurnya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Jika kita sadar, barulah kita bisa bangkit. Gitu, bangkit dari tempat tidur. Sadar dulu. Jadi bangun dari tidurnya, bangun, nah berarti kita hidup. Ya. Setelah sadar dia sudah hidup, baru dia bangkit. Nah, sesudah bangkit. Nah, setelah bangkit, maka apa? Bekerja. Bekerja, tadi katakan, dan Kristus baru dapat bercahaya. Jadi untuk bercahaya, untuk bisa bercahaya, dimulai dari bangun, hidup, sadar, bangkit, baru bisa bercahaya. Ya, bercahaya. Nah, apa maknanya? Ini yang penting untuk kita perhatikan ya. Oke, apa makna dari hidup bercahaya? Ini yang pertama, hidup bercahaya. Ya, perhatikan, hari-hari ini banyak orang nama-namakan diri orang Kristen. Bahkan sudah lama menjadi orang Kristen. Namun hidupnya tidak bercahaya. Tidak bercahaya. Di tengah-tengah kegelapan dunia yang hanyut, terbuai dengan arus kehidupan serta berada di bawah tekanan apa? Tekanan dosa. Ya, kegelapan, kejahatan. Sehingga cahaya Kristus tidak nampak di dalam orang tersebut. Nah, orang Kristen atau orang-orang percaya kepada Tuhan yang ada di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kegelapan, kita harus tampil beda. Tampil bedanya mana? Harus bisa bercahaya. Ya, bercahaya. Oke, bercahaya. Jadi hanya jemaat yang hidup, yang bangun, dan yang bangkit baru dalam Kristus, itulah yang bisa bercahaya. Cahaya kita itu dari sumbernya dari mana? Cahaya kita itu bersumber dari Tuhan Yesus. Jadi bukan bersumber dari kita. Kita mendapatkan cahaya, lalu kita cahaya yang dari Tuhan Yesus itu kita pancarkan lagi di dunia ini. Ya, ya, apa itu? Nanti kita lihat sifat-sifat Kristus itu, sifat-sifat Kristus yang kita miliki. Sifat kasihnya, sifat kebenarannya, sifat kekudusannya, ya, kesabarannya, ketabahannya, keteguhannya, semua sifat-sifat kesabaran itu ya ada pada kita ya, karena kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Jadi bangun, bangkit, dan bercahaya. Perhatikan, bangun, bangkit, bercahaya. Jadi orang yang tertidur, yang terbuai dengan kegelapan dosa, Paulus berkata apa? Bangunlah. Ya, bangunlah. Tertidur karena dosa. Paulus katakan bangunlah dari dosa itu. Oke. Kemudian hal yang menarik dari kata bangunlah itu dalam bahasa asli disebut dengan egeiro. Egeiro itu artinya apa? Ya, ini diambil dari kata dasar agora yang berarti pasar. Tahu pasar ya? Ya, tahu pasar, setiap kita tahu pasar. Barang di pasar itu menjadi milik kita, bisa pindah dari pasar kalau kita sudah beli atau sudah ambil, artinya dibawa, ya, dibawa dari pasar itu, ya, dikeluarkan dari pasar. Nah, ketika kita bawa dari pasar, keluar dari pasar berarti sudah menjadi milik kita. Jadi seperti kita tahu, nama pasar tidak ada orang yang diam-diam di sana. Semuanya orang kita perhatikan, bermacam-macam barang, bermacam-macam orang. Ya, bermacam-macam orang, bermacam-macam barang, tapi bisa kita keluar dari sana, dari macam-macam orang itu, dan bisa-bisa juga dari macam-macam barang, ya kan gitu ya. Nah, jadi semua orang bergerak di pasar, beraktivitas. Ada yang menjual, ada yang membeli. Ya, tidak ada kemudian orang datang ke pasar tidur, tidak ada. Ya, pasti di pasar itu adalah orang sedang belanja, orang sedang berjualan, orang sedang rame, ya. Oke, jadi itu. Bangunlah bukan sekadar bangun dari tidur dan diam-diam saja, tetapi bangun untuk apa? Berbuat sesuatu, beraktivitas. Bangun itu apa? Melakukan sesuatu.
Bangun untuk apa? Mengerjakan sesuatu. Nah, itu untuk bangun. Berarti ada tujuan untuk bangun. Oke. Nah, kita perhatikan kembali kepada ayat 14 tadi, bangkit dari mati. Pengertiannya apa ini? Dalam ayat 14 tadi, Paulus bukan saja mengajak orang untuk sadar atau bangun, tapi juga melakukan sesuatu aktivitas. Ya. Melakukan sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu kegiatan, melakukan sesuatu pelayanan, ada actionnya. Nah, itu tanda orang yang sudah bangun, orang yang sudah bangkit. Ya. Nah, lebih tegas lagi Paulus menunjukkan sejatinya kondisi mereka bukan saja tertidur, tapi dikatakan mati kalau mereka tidak melakukan, kalau mereka tidak terbangun, tidak bangkit, tidak bercahaya, berarti mereka mati. Ya, mati secara rohani. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita ini mati rohani. Kalau kita tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, berarti kita mati rohani. Kalau kita masih hidup untuk diri sendiri, berarti kita mati secara rohani. Karena Tuhan mau supaya kita berbuat sesuatu yang bisa berdampak bagi orang lain. Jadi katakan, waktu itu Paulus berkata, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, luar biasa ya. Jadi bangkitlah dari antara orang mati tadi yang kesia-siaan itu, yang kita tidak berbuat apa-apa, tidak beraktivitas di dalam dosa, bangkit. Bangkitlah supaya kita jangan mati terus. Ya, harus kita bangkit. Karena kita apa? Sudah dibangkitkan dalam Kristus, maka kita bercahaya. Ya, bercahaya. Nah, dari kalimat ini atau kita bisa melihat ya tidur yang Paulus maksudkan bukan sekedar bentuk apa? Ketidaksadaran, tetapi juga merupakan bentuk kematian. Ya, kematian. Nah, karena itu bangkit dari kematian rohani baru dapat bercahaya. Untuk dapat bercahaya harus connect dengan Kristus. Itu tadi dikatakan. Kalau kita mau bercahaya tetap harus connect dengan Kristus. Mengerti kehendak Kristus? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ya kita kerjakan. Ya kita kerjakan, kita lakukan. Ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kehendak Tuhan yang pertama tadi apa? Apa tadi? Hidup bercahaya. Ya, bercahaya. Oke. Sekarang ayat 15. Ayat 15. Perhatikan di ayat 15. Ada di sana kata dengan seksama. Jadi hidup arif dan bijaksana. Hidup dalam kehendak Tuhan, berarti yang kedua adalah hidup atau bijaksana. Ada kata dengan seksama. Bahasa Yunani itu memiliki ketepatan arti apa? Ketepatan atau ketelitian. Nah, kata seksama. Seksama artinya apa? Tepat, teliti. Tepat, teliti. Jadi orang yang disebut dengan bijaksana adalah orang yang teliti. Orang yang bijaksana atau orang yang arif berarti orang yang tepat. Selalu melakukan segala sesuatu itu tepat. Tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Oke. Jadi harus belajar untuk melakukan sesuatu itu tepat dan juga penuh dengan ketelitian. Nah, jika hidup dengan seksama merupakan kebalikan dari hidup yang sembarangan, tanpa bimbingan dan tidak berpikir dengan sepatutnya. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa bimbingan, tanpa berpikir. Seringkali orang mengambil keputusan tanpa berpikir dulu, maka timbul penyesalan. Tanpa pertimbangan timbul penyesalan. Jadi sebelum bertindak, sebelum berbuat, harus main dulu pikirannya, perasaannya, ya, baru bertindak. Supaya apa? Apa yang akan saya katakan, apa yang saya lakukan, ini membangun atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak, menyakiti atau tidak, memberkati atau tidak. Nah, jadi jangan berkata-kata baru setelah kita baru menyesal. Kenapa tadi saya mengatakan demikian ya? Waduh, saya salah, gitu ya. Siapapun kita itu, seringkali karena tindakan dari emosional yang sesaat sehingga tidak menjaga perasaan orang lain, ya. Nah, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi perlu namanya teliti. Itu kedewasaan itu di situ. Teliti, baru setelah diteliti, perhatikan tepat nggak? Ya, tepat nggak? Kalau saya berkata ini kira-kira tepat nggak? Gitu. Itu namanya yang arif dan bijaksana. Jadi katakan janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Ya, banyak orang namanya si arif. Ya.
Ya, arif, tetapi kehidupannya ya tidak seperti namanya. Namanya seperti si arif. Oke, kita perhatikan ada kata bebal. Orang bebal di sini bukan berarti orang yang IQ-nya rendah. Hati-hati, bukan. Orang bilang, itu orangnya bandel, pasti IQ-nya rendah. Belum tentu. Belum ya, beda. Orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu pengertian dari Paulus di sini yang menekankan orang bebal itu adalah orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan. Nah, kita semua di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi secara kognitif, tahu tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan. Bahkan memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Tahu Alkitab, tahu firman. Mungkin cukup baik, pintar, cerdas. Mungkin nilainya kalau mahasiswa teologi cerdas, nilai rata-rata BA gitu kan. Berarti pengetahuan Alkitabnya mantap, itu ya. Tetapi, perhatikan, tetapi nih, melalui kelakuannya menyangkal Allahnya Tuhan. Artinya, firman yang ada dalam dirinya itu tidak dihidupkan. Ini sama saja menyangkal Tuhan. Ya kan? Nah, ini lebih berbahaya dari ateis. Ya, ada dua golongan ateis. Ada dua golongan ateis. Golongan yang pertama disebut dengan ateis teoritis. Ateis teoritis. Apa itu ateis teoritis? Ini, yaitu seorang yang secara rohani menyangkal keberadaan Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Ya, menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Tapi perhatikan ada yang positif dari orang ini. Namun seringkali dalam kelakuannya banyak yang antara mereka hidupnya berbuat baik. Hidupnya berbuat baik, bahkan menanamkan kebaikan. Beragama, ya kan? Tapi menyangkal adanya Tuhan. Ya, salah satu ada artis yang sangat terkenal sekarang itu kan, ya kan, ateis. Dia percaya Tuhan. Tapi kelihatannya orangnya baik, gitu ya. Ya, seperti melakukan selakunya orang beragama. Nah, oke. Ya, itu ateis praktis. Ya, ateis teoritis. Sekarang kita lihat ateis praktis. Ateis praktis itu apa? Yaitu secara teori mereka menerima keberadaan Allah. Berarti sebaliknya tadi. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, namun di dalam kelakuan menganggap seolah-olah tidak ada Tuhan. Nah, ini nih, yang tadi yang tertidur itu. Percaya ada Tuhan tapi tetap hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa berarti dia tidak menyadari Allah hadir, Allah ada dalam hidupnya, Allah hadir di tengah-tengah dunia. Dia percaya ada Tuhan tapi menyangkali dalam kelakuan gitu, dalam kelakuan. Nah, ini berbahaya. Dua-duanya nggak bagus, ya. Dua-duanya yang ateis teoritis, ateis praktis. Tapi yang sedang untuk orang bebal ini beda. Orang bebal ini menunjuk kepada ateis mana? Ateis praktis. Ya, mereka tahu Allah, namun hidup seolah-olah tidak ada Allah. Ya, itu. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Jadi secara kognitif tahu ada Allah, namun dalam kelakuannya justru melawan Tuhan. Ada nggak pada kita itu? Saya percaya Tuhan. Saya percaya Alkitab, firman Allah. Saya percaya itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hal itu tidak dilihat, disaksikan oleh orang lain. Ya, seolah-olah saya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sama saja. Itu maksudnya. Oke, tadi tindakan itu apa? Kelakuan yang kita kerjakan itu yang dilihat oleh orang lain, oleh sesama kita. Jadi bukan yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Oke. Nah, selanjutnya Paulus mengatakan apa? Ya, saya katakan soal arif ini, orang arif atau bijaksana seringkali dikaitkan dengan apa? Takut akan Allah. Kalau kata siapa sih yang dimaksud dengan orang yang arif itu? Yaitu orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Allah di dalam hidupnya pastilah memiliki namanya apa? Kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, suara firman. Itu ya, suara firman yang kita dengar setiap hari itulah yang buat kita memiliki kepekaan. Kita perlu belajar, semuanya kita perlu belajar untuk memiliki kepekaan. Dengan apa? Karena kita tahu firman. Jadi orang yang bijaksana di sini adalah orang yang menaruh sikap hormat akan Tuhan. Bukan hanya di dalam pikiran, melainkan juga dalam hati dan kelakuan. Ya. Sekali lagi, jadi orang bijaksana di sini orang yang menaruh sikap hormat kepada siapa? Sikap hormat kepada Tuhan
baik dengan pikiran kita, hati kita, kelakuan kita. Jadi semua tindakan hidup kita. Nah, itu namanya hidup arif dan bijaksana. Jadi orang yang arif atau bijaksana itu bukan hanya memiliki pengetahuan akan Tuhan, bukan, melainkan juga menghormati Tuhan dan seluruh kelakuannya mereka termasuk dalam merencanakan, mengarahkan seluruh tujuan hidupnya sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Apa yang mau saya pikirkan? Apa yang mau saya rencanakan? Apa yang mau saya lakukan? Ini, apa yang dipikirkan, atau pertama, apa yang direncanakan, apa yang mau dipikirkan, apa yang dilakukan, semuanya harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau di bawah pimpinan Tuhan. Di bawah pimpinannya Tuhan. Itu. Nah, kita belajar, Tuhan hari ini saya berencana dalam pimpinanmu. Hari ini saya mau berpikir, biarlah Tuhan yang menolong saya untuk berpikir. Hari ini saya mau bertindak, biarlah Tuhan yang menolong saya untuk bertindak. Kalau itu kita lakukan, maka kecil kemungkinan kita melakukan suatu keputusan yang salah. Ya, keputusan yang keliru. Pasti keputusan yang baik. Nah, cenderung manusia karena tidak menggunakan itu, ya. Oke. Yang terakhir kita perhatikan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan yang ketiga itu apa? Hidup efektif. Nah, ini penting. Ini berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, berhubungan dengan pelayanan kita. Ya, pelayanan kita. Hidup efektif. Ya. Hidup efektif artinya apa? Menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Tuhan berikan waktu 24 jam. 24 jam. Dari 24 jam itu seberapa banyak yang kita lakukan waktu itu efektif. Ya, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk hal-hal yang membangun pelayanan, yang membangun kerajaan Tuhan, yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Berapa lama kita gunakan untuk belajar firman Tuhan? Berapa lama kita gunakan untuk berdoa? Berapa lama kita gunakan untuk santai-santai, bermain-main, wisata dan yang lain sebagainya, atau melamun, melakukan mengisi waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat? Berapa lama? Ngobrol-ngobrol yang tidak jelas. Ya kan gitu ya? Nah, berapa lama kita bertengkar, berapa lama kita ribut. Nah, itu semua ada waktunya. Berapa lama kita berdiam, tidak berbuat apa-apa. Nah, maka dikatakan istilah waktu di Efesus 5:16 ini menunjuk kepada kesempatan. Ya, kesempatan. Mengapa? Karena bahasa Yunani gunakan itu adalah kronos. Dikata bukan kata kronos ya, tidak menggunakan kronos, tapi menggunakan kairos. Beda ya. Nah, itu kairos. Kairos berarti kesempatan. Jadi dalam ayat ini mau mengatakan kepada kita apa? Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Itu kata kuncinya di situ. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Ya, kesempatan yang ada. Pergunakan untuk apa? Ya, banyak hal tentunya. Perhatikan, kesempatan di sini bisa mencakup banyak aspek. Yaitu misalnya apa? Kesempatan bekerja. Kalau kita sudah diberikan kesempatan bekerja, ya lakukanlah semaksimal mungkin, lakukanlah sebaik mungkin. Demikian juga kalau diberikan kesempatan berkarya, lakukanlah, kerjakanlah seefisien mungkin, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Kesempatan belajar, kesempatan kuliah. Kalau mau ingin meraih prestasi, meraih keberhasilan, kesuksesan, terutama mahasiswa yang di asrama, kalian diberikan oleh Tuhan kesempatan belajar. Banyak di luar sana tidak punya kesempatan itu. Tidak punya kesempatan itu. Tapi kalian diberikan kesempatan untuk belajar. Berarti gunakanlah itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan ada waktu-waktu yang dimana kalian mahasiswa ya terlalu banyak santainya. Ada perpustakaan, ada waktu untuk belajar. Ada waktu belajar mandiri, ada waktu belajar bersama, ada waktu belajar di kampus. Gunakan semaksimal mungkin. Hindari banyak waktu untuk tidur. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya ya untuk membangun dirimu sendiri. Belajar. Bahkan kesempatan untuk melayani. Kita bersyukur kita dipilih untuk melayani. Kita bersyukur, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, kita harus gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Kalau kita diberikan karunia untuk mengajar, kita persembahkan untuk mengajar. Karunia untuk berkhotbah, kita pergunakan itu. Karunia untuk menasihati, menegur, karunia untuk
Menginjil, karunia untuk yang lainnya, karunia untuk apa, ada talenta. Kalau kita di sekarang ini ada namanya bakat. Bakat dan talenta. Bakat dan talenta itu orang dunia bisa dapat. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, bakat talenta itu bisa menjadi karunia. Kita persembahkan. Ada yang bisa mengarang lagu, puji-pujian, ciptakan lagu, nyanyikan, sebarkan, menjadi berkat bagi orang lain. Kita suaranya bagus, bernyanyi, siapkan lagu. Putar di YouTube. Nah, dengan orang lain diberkati. Jadi harus berkarya. Ya, harus berbuat, harus melayani. Itu sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Jangan motivasinya untuk supaya menjadi YouTuber yang terkenal. Jangan. Jangan tujuannya supaya cepat-cepat dapat duit. Jangan. Ya. Jangan supaya memiliki popularitas. Jangan. Jaga kemurnian hati, karena suara saya yang bagus ini yang Tuhan berikan menyanyi bagi Tuhan, orang lain dengar, Tuhan berkati. Pengajaran saya yang bagus, nah supaya orang lain bisa terbangun, mereka boleh memahami pengajaran-pengajaran doktrin, mereka terberkati sehingga tidak tersesat. Mereka boleh memiliki pengajaran iman yang kuat, oke, dan yang lain sebagainya. Ya, nah, oke, jadi kesempatan ini menjadi apa? Bekerja bagi Kristus. Itu kata kuncinya. Bekerja bagi Kristus, yaitu pekerja yang baik. Jadi berarti memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, bekerja keras. Bukan saja bekerja keras, tetapi rajin dan juga penuh dengan semangat, ya, bersemangat. Oke, ini perhatikan di sini ada seringkali manusia punya penyakit yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Ya, sehingga tidak efektif, tidak berdampak. Ya, penyakit itu seperti ilustrasi ya. Ini penyakit pekerja ini. Bahkan ada di lingkungan orang-orang percaya dan orang-orang melayani Tuhan. Misalnya apa? Ini ya, itu pertama sakit ginjal. Bukan ginjal beneran. Bukan sakit ginjal beneran ini, tapi ini adalah singkatan dari gaji ingin naik tapi kerja lamban. Nah, ini dia. Ya kan, maunya dapat upah besar, cepat dapat upah lebih besar, tetapi kerjanya lamban, bahkan kerjanya tidak nyata, tidak berprestasi. Oke. Kemudian apa? Ada penyakit namanya radang paru. Ya, radang paru. Secara fisik memang medis ada radang paru, tapi itu bukan itu yang dimaksudkan. Rajin datang, pulang buru-buru. Nah ini ya. Nah, rajin datang, rajin kelihatannya pagi sekali datang. Ya, tapi nanti lama ya setelah tidak ada pimpinannya, misalnya di kantor ada siapa, pulang buru-buru. Tapi sekarang kan tidak boleh seperti itu, harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ya, kemudian batuk itu apa? Bawaannya ngantuk, baru datang ke kantor sudah muak, setengah jam lagi ngantuk, siang udah ngantuk. Jadi bawaannya ngantuk terus. Nah, bagaimana berprestasi orang seperti ini? Kalau seperti ini berarti mungkin ada yang gak beres. Apakah dia memang pemalas atau memang dia sakit atau kurang tidur, nah sehingga ngantuk. Ya. Kemudian ada namanya sakit jantung. Jantungnya apa? Ya, jarang ngantor tapi ulet untuk nagih gaji. Ini kebiasaan ada di karyawan Indonesia kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Makanya hati-hati. Di antara kita orang Kristen tidak seperti itu harusnya ya. Kemudian flu. Itu apa? Ya, sampai ke kantor, YouTube-an mulu, Facebook-an mulu, gitu kan? Nah itu. Nah, orang seperti ini, Amsal katakan apa? Coba kita lihat Amsal 12:24. Ini penyakit ini harus kita buang. Kalau kita mau menggunakan kesempatan itu dengan baik, dengan efektif. 6 penyakit ini dibuang jauh-jauh. Maka kita ikuti apa kata Amsal. Yuk, minta tolong ada minta bantu baca Amsal 10 ayat 4. Satu orang dari asrama atau siapa saja. Ayo. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, perhatikan. Tangan yang lamban, berarti ini pemalas ini. Pemalas ya. Ya, pemalas yang pura-pura sakit dan yang lain sebagainya. Dikatakan apa? Membuat miskin.
Ya, nah, orang yang tidak kerja keras ini akan membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin berarti pekerja keras, ulet, menjadikan kaya. Mau pilih mana, miskin atau kaya? Pasti kita pilih kaya. Ya kuncinya apa? Rajin. Maka diberkati. Ya, kalau mau diberkati ya rajin. Jangan berharap diberkati tapi malas. Nggak ada itu. Nggak ada dalam kamus itu. Maunya mendapatkan berkat tetapi nggak pernah bekerja, tidak pernah berbuat. Enggak, kita harus menabur dulu baru menuai. Tidak akan pernah seorang menuai tanpa menabur. Itu sudah hukum alam. Ya, bahkan dalam kebenaran juga seperti itu. Yuk, kemudian Amsal 12 ayat 24. Baca lagi. Ayo. Oke, perhatikan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Berarti berprestasi. Punya kuasa, punya jabatan, ada prestasinya. Kenapa? Karena dia rajin. Ada modalnya. Modalnya apa? Rajin. Ya, rajin. Orang yang rajin seperti ini akan menjadi orang yang dipercaya seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Nehemia, seperti Ezra, dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka adalah orang bertekun, orang yang rajin. Ya, orang yang rajin. Seperti Ishak, ya kan? Orang yang rajin. Maka mereka diberikan kesempatan berkuasa, punya kesempatan. Ya, sementara orang yang malas jadi apa? Jadi pencuri, pembunuh, pemerkosa, ya kan? Nah itu. Nah, mengapa? Karena malas. Akhirnya dipaksa, ya. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, orang yang malas itu biasanya tidak akan pernah berprestasi dan tidak akan pernah berprestasi. Semuanya dikerjakan dengan keadaan terpaksa. Jadi kalau mau sukses dan berprestasi harus rajin, ya, harus rajin. Jadi kesempatan di sini berarti mencakup banyak hal tadi ya. Ya, ini menjadi satu renungan buat kita, yaitu belajar, bekerja, berkarya, berprestasi, melayani, penginjilan. Ya. Bukan saja Paulus juga mengatakan hari-hari ini jahat, dikatakan secara umum kata melihat bahwa hari-hari depan kita ini mengandung banyak sekali potensi. Potensi itu apa? Melahirkan kejahatan. Bibi kita harus beda, jangan sampai melahirkan kejahatan, tetapi melahirkan kebaikan, ya, melahirkan di mana kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang berdosa di sekitar kita, tidak menjadi batu sandungan. Ya, digunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada seefektif mungkin, ya, seefektif mungkin. Oke, yang keempat ini nanti akan dilanjutkan di kesempatan berikut karena ini cukup panjang untuk keempat penjelasannya, ya. Ini kualitas rohani kita juga ditentukan tempat ini. Hidup di Pondok Roh Kudus. Itu untuk berikut. Oke, jadi ada 3 kehendak Tuhan harus kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Hidup bercahaya. Yang kedua, hidup arif. Kemudian hidup efektif. Oke, jadi kesimpulannya itu. Jadi marilah hidup bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap, memancarkan cahaya Kristus. Mari kita terus-menerus hidup arif dan bijaksana. Mari kita menggunakan setiap kesempatan yang ada. Untuk apa? Berkarya, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Oke, saya serahkan kembali ke WL di asrama di asrama di dalam Anda. Ya, silakan.